Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang beberapa materi yang disampaikan oleh para narasumber mengenai PSGA ya, mengenai COVID-19 dan PSGA ya, Pusat Studi Gender dan Anak. Yang pertama adalah materinya tentang pembentukan perilaku positif anak saat pandemi COVID-19 oleh Diana Mutiah ya, Koordinator Anak Pusat Studi Gender ya, dosen Fakultas Psikologi UIN Jakarta. COVID-19 dan perilaku manusia. Berkenalan dengan COVID-19, maka stay at home, belajar di rumah, bekerja dari rumah, WFH, beribadah di rumah, belanja online, physical distancing, salaman berjarak. Hikmah positif, intensitas bertemu anak meningkat, komunikasi, waktu bersama keluarga, kegiatan bersama keluarga, lebih disiplin menjalankan kebersihan, cuci tangan dan protokol kesehatan, olahraga lebih teratur, berjemur, ibadah bersama keluarga, makan sayur dan buah lebih banyak, bensin dan waktu tidak banyak terbuang di jalan raya, tetap harus produktif, optimis dan harapan, kemampuan manusia dalam beradaptasi, resiliensi, kemudian menjadi pemenang. Selama pandemi COVID-19, stay at home, orang tua menggantikan peran guru. Mampukah orang tua melakukan pengasuhan sekaligus pendidikan di rumah? Disinilah pentingnya orang tua memahami dan skill dalam memberikan pengasuhan dan pendidikan di rumah. Tugas orang tua di rumah. Tugas orang tua di masa pandemi COVID-19 adalah memanfaatkan waktu yang intens untuk pembentukan perilaku dalam hal yaitu membentuk, mempertahankan atau membangun perilaku positif. Yang kedua, membangun atau memperbaiki perilaku yang baik, misalnya mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Apa itu perilaku positif? Perilaku positif melakukan perilaku yang baik sesuai dengan norma serta banyak memiliki manfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Misalnya membantu orang lain bersikap jujur, menggunakan masker, cuci tangan, stay at home, belajar di rumah, dan lain-lain. Dalam situasi COVID seperti ini, perilaku hidup bersih, cuci tangan, gosok gigi, bangun pagi, senam atau olahraga dan belajar, menggunakan masker jika keluar rumah, perlu tanggung jawab. Apa itu perilaku? Tingkah laku adalah respon individu atau apa yang dilakukan oleh individu atau seseorang. Misalnya anak berteriak, respon dari rasa takut atau kaget. Anak menangis, respon dari rasa lapar atau sesuatu yang tidak nyaman. Sebelum anak memberikan respon, sebelum terjadi suatu peristiwa disebut stimulus, anak dibentak akibatnya, misalnya anak cicak, jatuh dekat badan, anak berteriak. Macam-macam respon. Motorik, ada fisiologis dan ada kognitif. Pembagian perilaku. Perilaku yang kurang adalah behavioral deficit. Contoh, seorang anak tidak mengerjakan tugas sekolah, tidak mau mengerjakan tugas rumah, tidak mau bercerita masalah dengan guru atau orang tuanya. Perilaku berlebihan, contohnya adalah behavior excessis, anak yang memukul adik, mengganggu adik, kakak, sering melawan orang tua dengan kata-kata yang tidak sopan. Pendekatan psikologi. Psikologi belajar ada behaviorisme, ada kognitif dan humanis. Pendekatan behaviorisme memandang bahwa perilaku atau behavior manusia dapat diubah atau dimodifikasi dengan memberikan stimulus dalam lingkungannya. Sistem kerjanya stimulus respon. Oke. Pemberian stimulus suatu perilaku positif dan anak. Oke. Contoh konkret perilaku orang tua, sholat, latihan puasa, perilaku anak,
mengikuti dengan baik, berikan reinforcement, konflik sosial, aktivitas feedback. Pengkondisian lingkungan, suasana yang rapi dan bersih, tanda di pintu gerbang, cuci tangan di sini, jangan lupa pakai masker. Tanda di tempat tertentu, depan pintu masuk dan gerbang, pakai masker, cuci tangan dan kaki di sini. Anak cerdas berakhlak mulia. Pendekatan kognitif. Yang pertama adalah kesepakatan bersama. Orang tua bersama anak menyepakati beberapa hal, misalnya kira-kira kalau kamu bisa melaksanakan tugas-tugas, maka sebaiknya kamu bangun jam berapa? Apakah saat menjalankan tugas menggunakan HP? Jam berapa saja HP boleh dimainkan? Jam berapa bisa menonton TV dan main game? Jam berapa bisa mengerjakan PR? Mendiskusikan suatu tontonan atau cerita yang disukai anak. Menonton cerita yang berisi nilai-nilai yang baik akan menjadi hal yang menarik bagi anak. Pendekatan humanis adalah pendekatan yang berorientasi pada minat anak. Berangkat dari yang anak suka. Masalah anak suka membangkang kepada orang tua, awali dari yang disukai anak, misalnya bercerita, menonton cerita yang berisi dengan nilai-nilai baik. Masalah anak mendominasi dalam kelompoknya, anak senang dengan princess. Anak diberi pujian, kamu cantik seperti princess ini. Apa kamu mau menjadi princess? Tokoh-tokoh idola anak. Pembentukan perilaku. Yang pertama, dengan kesepakatan bersama, buat aturan yang sesuai dengan usia dan kondisi anak, tidak terlampau berat dan tidak menekan. Yang kedua, modeling. Tentukan model melalui TV, film, media, radio, TV, CD, buku, majalah. Yang ketiga, shaping. Membentuk perilaku secara bertahap. Yang keempat, sholat. Uraikan perilakunya secara rinci. Puasa. Token. Memberikan tanda-tanda dan berjenjang. Reinforcement. Memberikan penguatan. Contoh penguatan konkret. Ya, penguatan konkret ini ada contohnya, ya, hadiah dan lain-lain. Saya kira itulah yang disampaikan mengenai pembentukan perilaku positif anak saat pandemi COVID-19. Terima kasih.